Salam sejahtera, selamat bergabung kembali dalam ibadah PIC Online. Marilah kita semua siapkan hati kita untuk masuk ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami selalu mengasihi Engkau ya Tuhan. Pada saat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami siapkan hati kami untuk menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayankanku. Kini aku melayani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Mari katakan, ku berikan syukur, ku berikan syukur pada Tuhanku. Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku. Kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku. Karya kudus-Mu melayankanku. Kini aku melayani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Terima kasih ya Bapa. Anugerah-Mu melimpah atas hidup kami. Oh, Jesus Lord. Mari saudara angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan syukur, syukur, ku berikan syukur buat segala yang terjadi di dalam
dalam hidup ini. Oh, selama-lamanya kami menyembah-Mu ya Allah. Oh Lord God, we thank you Jesus for everything you have done. Terima kasih Bapa. Oh Ralabaya Shana Lamaya Ralamaya Ralamaya. Engkau Tuhan yang memberi kemenangan bagi kami. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus, dalam Yesus, dalam Yesus. Ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya, ku jadi dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. In Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, in Christ alone, in Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, my source of strength, my source of hope, in Christ alone. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya, Dia beri kemenangan bagi kita, amin. Sebab Allah kita Allah pemenang, dan Dia memberikan kepada kita lebih daripada pemenang. Yang percaya boleh tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Engkau juru selamat kami. Katakan sama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari
Sama-sama kita katakan, saya lebih dari pemenang. Katakan saya lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Hey, haleluya. Ibaratkan panggilnya Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Oh, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kita lebih daripada pemenang. Dan bersama dengan Yesus, kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Amin saudara. Berapa banyak di antara saudara yang mau seperti Yesus melakukan perkara-perkara yang besar dan nama Tuhan ditinggikan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian yang terkasih dalam Kristus. Pada minggu ini kita akan berdoa untuk dunia usaha yang penuh tantangan, apalagi di dalam masa-masa pandemik seperti ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa, kami ucap syukur Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar ini Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk mereka pelaku-pelaku bisnis Tuhan, mereka yang ada di marketplace Tuhan. Bapa, mungkin banyak dari antara mereka yang mengalami dampak negatif dari pandemik ini, tapi kami yakin dan percaya Engkau tidak pernah meninggalkan. Biarlah iman dan pengharapan mereka tetap teguh di dalam Engkau Tuhan, karena Engkau yang akan membukakan kesempatan-kesempatan yang baru. Engkau yang akan memberikan ide-ide yang baru dalam mereka untuk mengembangkan usaha mereka. Bapa, di tengah kondisi usaha yang penuh tantangan ini, kami berdoa Tuhan agar anak-anak-Mu tetap setia pada kebenaran firman-Mu dan diberikan keberanian untuk tidak berkompromi dengan hal-hal yang melanggar kebenaran firman Tuhan dalam melakukan usaha mereka. Dan biarlah mereka bisa berkata, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan mereka bisa hidup menurut kehendak-Mu ya Tuhan. Biar Engkau juga boleh memakai setiap anak-anak-Mu yang ada di dunia usaha ini menjadi perpanjangan dari tangan-Mu sendiri ya Bapa, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Kami berdoa Tuhan agar setiap pengambilan keputusan Bapa, Kau berikan hikmat surgawi yang daripada Engkau ya Bapa, agar setiap keputusan yang mereka ambil adalah keputusan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan setiap anak-anak-Mu yang ada di dunia usaha ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini. Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati. Untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20-22 dikatakan, seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain.
Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, dalam rangka Jubilium 50 tahun Sinode Gereja Bethel Indonesia, pada tanggal 5 Oktober yang akan datang, kita akan mengadakan 5G Conference dari jam 1 siang sampai jam 6 sore yang bisa diikuti oleh para hamba Tuhan, para pengurus jemaat, dan juga generasi muda. Para hamba-hamba Tuhan yang diurapi akan menyampaikan di dalam sesi umum dan juga di dalam workshop hal-hal yang sangat berguna bagi kita sekalian, dan ini terbuka untuk denominasi apapun juga. Daftarkan diri saudara sekarang di link berikut ini, dan tanggal 6-nya jam 7 sampai 9 malam kita akan mengadakan celebration melalui YouTube, yaitu merayakan Hari ulang tahun Gereja Bethel Indonesia yang ke-50. Saya harap saudara semua bisa mengikutinya dan memberitahukan kepada semua orang. Dan untuk tanggal 6 tidak perlu pendaftaran dan tidak dipungut biaya. Tuhan Yesus memberkati. GBI is celebrating its 50th anniversary this year, and we would like to invite you to join the celebration, which is called the 5G Conference on Monday, 5th of October 2020 at 4 p.m. AEST.
The conference will be held online and the registration fee is 50,000 rupiah. The registration fee will be donated to the mission ministry. If you would like to register, please visit www.gbi5g.com. We would like to congratulate Livia and Stephen Santika on the birth of their son Arata James Santika, born on the 22nd of September 2020. The vessel would like to invite you to register for Quarantive, where we are opening free classes for you to join. If you would like to register, simply register by scanning the QR code on the screen. Our weekly bulletin is still running as usual, with more testimonies and articles from our congregation. Simply scan the QR code to read the latest bulletin. Those who need prayer support may submit your prayer requests through the following link: www.bethanymob.org.au/form/prayer request. Our pastoral team will contact you. Yeah, we're under a lockdown right now. They said group gatherings are no longer allowed until further notice. What will happen to Cool? How am I going to grow spiritually? I really need my friends and my family. I will feel so alone. Cool? Online via Zoom? Will this be effective? How are you guys? Good. Hello! Hello. Oh, Peter, hi! Hi, Oh my gosh, Peter is here too! They can join Cool from Indo! The online world is not limited to places. You're good. Never thought of that. We missed to have you here. What are you guys eating for dinner? I wonder how the worship session is going to be done. Okay, let's start our call and let us get into the praise and worship. Before that, let us all mute the microphone and we shall start. Ah, so this is how it's done. Awesome! Okay, guys, does anyone have anything to share today? I have something to share. Yeah, come on, Ingrid. To be very honest, when the lockdown was first announced, I was very worried. But I truly believe that the importance of having a community is stressed on now more than ever. I cannot believe having to go through all this alone. Thank God I have you guys. Aww. We are grateful to have you too. So if you haven't joined Cool, what are you waiting for? You can contact us through our social media to find out more on how to join. Though we are apart, we are in this together. Cool is just one click away. God bless. If you haven't joined one of our Cool, you can easily join one by contacting our social media page or simply scan the QR code on the screen, and our team will get back to you. We are inviting you to join fasting prayer that is held every Saturday from 10 a.m. through Zoom meeting. For more information, please contact Dema. Prayer Tower are held through Zoom meeting. You can find the scheduled times as below. Offering and tithing can still be done through online transfer. If you want to make offering, please transfer it to this account on the screen. Offering and tithing can still be done through online transfer. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. You can also make offering through Tithely by scanning the QR code on the screen. Engkau membentuk kami Tuhan. Engkau mengubahkan kami seturut dengan firman-Mu. Biar kami boleh menjadi bejana-bejana yang diurapi. Bejana-bejana bagi hormat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu.
dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Yang mau dipakai Tuhan katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi saudara, bagaikan bencana setiap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kami mau Tuhan, urapi kami ya Bapa, menjadi bejana-Mu. Mari saudara, angkat tangan kita di hadapan Tuhan, katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan
angkat hati kita saudara. Mari bejana-bejana Allah yang siap untuk melayani Tuhan, yang siap untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Angkat suara kita. Lord, urapi kami. Oh, Shalom saudara yang dikasih Tuhan, berjumpa lagi di dalam ibadah online kita hari ini. Dan bagaimana keadaan saudara? Dan saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik. Saya diingatkan satu perkataan, berapa lama lagi? Dan perkataan ini seringkali kita ungkapkan ketika masa kesesakan yang ada di dalam hidup kita. Rasanya ketika kita mengalami kesakitan, mengalami ketidaknyamanan, mengalami satu situasi yang rasanya aduh nggak enak, kita sering mengeluarkan ungkapan seperti ini, berapa lama lagi? Ya, satu ungkapan. Ada juga ungkapan ini bisa dipakai ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik. Mungkin, kapan ya aku menikah? Berapa lama lagi? Ya, tetapi hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara tentang kata berapa lama lagi dalam situasi yang tidak enak, tidak nyaman. Ya, mungkin contohnya seperti hari-hari yang kita hadapi, bukan saja di Indonesia, tapi hampir di seluruh belahan dunia mengalami pandemi yang cukup berat, dan batasan-batasan yang ada di dalam hidup kita membuat kita tidak nyaman. Bahkan juga mungkin keluarga-keluarga teman yang terjangkit penyakit ini. Lalu ketika kita sekarang ada di situasi ini, maka pernyataan berapa lama lagi sering kita dengar tentang hal ini. Berapa lama lagi aku bisa ke sekolah? Berapa lama lagi aku bisa ibadah lagi di gereja? Berapa lama lagi aku bisa bermain-main keluar? Berapa lama lagi? Dan ini adalah perkataan yang sering kita dengarkan hari-hari ini. Hari yang boleh saya katakan adalah hari di mana masa sukar itu sedang ada. Dan saat masa sukar ada dalam kehidupan kita, biasanya itu juga akan memberikan rasa takut, rasa kecewa, rasa bosan, galau, bahkan juga khawatir untuk langkah-langkah ke depan yang ada. Lalu keluarlah ucapan, berapa lama lagi? Seperti ini. Saya diingatkan tentang satu hal di mana situasi yang saya alami begitu membuat saya rasanya tidak nyaman, sakit, dan saya mengeluarkan perkataan, berapa lama lagi? Saya ingat waktu itu ketika saya mengandung anak saya dan segera melahirkan. Anak saya ada 2, ya. Dua-duanya adalah pria, dan saya melahirkan secara normal. Jadi ketika anak saya hampir keluar, ya, maka itu kesakitan luar biasa sebagai seorang ibu. Kalau Anda di antara saudara seorang ibu, saudara bisa merasakan bagaimana sakitnya dan tidak nyamannya rasanya. Karena perutnya juga besar, ya, mau tidur juga rasanya terlentang, sesek napasnya, miring salah ke kiri, ke kanan salah. Dan keluarlah ungkapan ini, berapa lama lagi? Kapan anak ini keluar? Karena waktu itu saya tahu ketika anak ini keluar, pasti kesakitan itu akan hilang dan rasa nyaman kembali lagi. Hal ini pernah terjadi juga dalam kehidupan Daud. Ketika Daud ada di masa sukar, ketika
Dia dikejar-kejar oleh Saul yang merupakan ayah mertua, bahkan dianggap seperti ayah kandungnya oleh Daud, seperti ayah sendiri. Itu ingin membunuh Daud. Daud lari, dan saat itu Daud tidak punya pilihan selain dia menghindar, karena dia tidak mungkin membunuh orang yang diurapi dan orang yang dia cintai. Daud mengungkapkan kata, berapa lama lagi? Ketika Daud juga dikejar oleh anaknya Absalom, anak kandungnya sendiri menginginkan nyawanya, dan Daud menghindar daripada Absalom. Dan saya percaya tidak mudah pada saat itu Daud menghadapi situasi ini. Sebab itu apa yang dituliskan dalam kitab Mazmur 13 ayat 2, Daud mengatakan, berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Mungkin saat ini situasi saudara ada dalam situasi tidak nyaman. Keuangan saudara, kesehatan saudara, hubungan-hubungan pribadi saudara di dalam keluarga, suami, istri, orang tua, anak, dan mungkin sahabat yang ada. Lalu saudara ada dalam situasi yang gak enak sekali. Berapa lama lagi? Ungkapan ini mungkin sempat terlontar dari mulut saudara. Mari kita belajar dari kehidupan Daud ketika masa kesesakan ada. Daud berseru kepada Tuhan. Daud lari kepada Tuhan. Dan seruan dan lari kepada Tuhan itu kalau kita boleh katakan adalah sebagai satu bentuk doa. Kita juga melihat bagaimana kehidupan Hana ketika masa kesesakan, masa tidak nyaman. Dia mengalami fitnah, dia mengalami hidup yang tertekan karena Penina terus memberikan rasa yang tidak nyaman kepada Hana, terus ngatain Hana dan sebagainya dengan kata-kata yang tidak baik. Akhirnya Hana mengambil keputusan, dia pergi ke bait Allah dan dia mengambil keputusan untuk berdoa, berseru kepada Tuhan dalam kondisi yang tidak nyaman. Hari ini situasi kita mungkin tidak nyaman. Waktu kita berdoa, itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa Tuhan menghendaki kita untuk berdoa? Mari saya ingin mengajak saudara untuk melihat kenapa Tuhan suka kita berdoa. Karena berdoa adalah yang pertama, suatu komunikasi antara kita dengan Allah. Dituliskan dalam Yohanes 1 ayat 12, Matius 6 ayat 9. Tuhan suka berbincang-bincang dengan kita. Saat berdoa adalah saat berbincang-bincang dengan Dia. Kenapa Tuhan menghendaki kita berdoa? Yang kedua, karena doa adalah suatu sikap mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 menuliskan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Wow, ternyata waktu kita berdoa, kita menjadi orang yang diberkati. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Yang ketiga, karena doa adalah suatu sikap pernyataan kita agar kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 10 dituliskan tentang hal ini. Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehendak-Mu, dalam doa Bapa kami. Kenapa Tuhan suka kita untuk berdoa? Yang keempat, karena doa adalah suatu sikap mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Mazmur 142 ayat 2 menuliskannya. Mazmur 102 ayat 1 menuliskannya. Kita mencurahkan isi hati kepada Tuhan. Kalau saudara punya beban yang berat, tempat yang paling enak curhat itu sama Tuhan. Buat saya, tempat saya untuk berlutut berdoa itu adalah tempat di mana saya curhat sama Tuhan. Aman kalau curhat sama Tuhan itu. Bisa menyatakan apa saja yang saudara rasakan. Lalu kenapa Tuhan suka kita untuk berdoa? Yang kelima, karena doa adalah suatu sikap mendekat kepada Tuhan, keintiman. Tahukah saudara, waktu kita mendekat kepada Raja segala raja, pencipta segalanya, wow, saya sangat percaya apa yang membuat iblis gemetar itu bukan betapa hebatnya kita menyanyi suara keras, lagu-lagu yang paling up to date, ya. Tetapi
Apa yang membuat iblis gemetar itu adalah ketika kita memiliki keintiman sama Tuhan, dekat dengan Dia. Mazmur 145 ayat 18 menuliskan, Tuhan dekat kepada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Jadi keintiman adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Tuhan. Keintiman dengan Dia. Mari bangun keintiman dengan Tuhan melalui doa. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Karena yang keenam, doa adalah suatu seruan di dalam kesesakan. Mazmur 107 ayat 28 sampai 30 menuliskannya. Bahkan Roma 8 ayat 26 menuliskan bahwa kita itu waktu mulai berdoa di dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa roh, kita sedang menyampaikan keluhan kita yang tidak terucapkan mulut kita. Waktu kondisi keadaan kita begitu menekan kita. Pernahkah saudara mengalami satu situasi di mana saudara sudah tidak bisa lagi berdoa di dalam bahasa-bahasa akal budi? Karena begitu tertekan, mungkin tekanannya adalah karena ketakutan, karena kesedihan, karena putus pengharapan. Nah, waktu kita mulai berdoa di dalam bahasa-bahasa yang baru, bahasa surgawi, bahasa roh, saudara seperti sesuatu yang diangkat dari beban yang terangkat dalam hidup kita. Saudara nggak bisa ungkapkan, tapi Roh Kudus mengungkapkan kepada Bapa di surga. Kenapa Tuhan suka kita berdoa? Ternyata doa adalah suatu sikap berjaga-jaga. Waktu saudara berdoa, saudara sedang berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Situasi keadaan yang ada. Yesus menasihatkan murid-muridnya yang dituliskan dalam Lukas 22 ayat 40. Setelah tiba di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti Tuhan suka kita berdoa. Tetapi ada doa-doa juga yang mungkin seringkali Tuhan tidak mendengarnya. Kenapa? Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Wow, ternyata ada orang juga yang berdoa tapi nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena cuma ingin memuaskan diri sendiri. Kalau mungkin waktu kita baru kenal Tuhan, kita baru percaya, menjadi orang percaya, kita bisa berdoa, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan biarlah aku menjadi sehat dan sebagainya. Tidak ada salah yang berdoa seperti itu. Tapi ketika kita mulai bertumbuh, maka cara berdoa kita akan berubah. Mari kita lihat di ayat selanjutnya apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Rahasia doa yang didengar atau dijawab oleh Tuhan. Ternyata saya menemukannya di dalam Yohanes 15 ayat 16. Mari, saya ajak saudara membaca ayat ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Artinya Tuhan memberikan. Ternyata ini loh, rahasianya ada di sini, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Rahasianya, doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa dari orang yang menghasilkan buah. Kenapa menghasilkan buah? Kenapa Tuhan berbicara mengenai buah? Ternyata buah adalah sebuah tanda daripada kedewasaan sebuah pohon. Tanda bahwa pohon tersebut memiliki pertumbuhan yang benar dan sehat. Kalau saudara menanam pohon, saya suka menanam pohon. Di rumah saya tanam pohon macam-macam. Saya suka pohon buah. Ada pohon jambu, ada pohon kedondong, ada pohon pisang,
ada pohon pepaya, ya, dan saya menikmati, dan itu organik gitu loh. Apa yang saya harapkan dari pohon yang saya tanam itu? Tentu buahnya. Ada satu pohon yang bandel sekali, bertahun-tahun saya tanam. Mungkin saudara tahu jambu Jamaika itu, dari biji saya tanam, pohonnya udah besar, tapi nggak pernah ada buahnya. Saya sampai bilang ditebang aja ini daripada menu-menuin halaman. Nah, kita mengharapkan buah. Saya mengharapkan buah dari pohon yang saya tanam. Ternyata buah ini berbicara tentang kedewasaan, bicara tentang pertumbuhan yang benar. Lalu mari saya ajak saudara untuk melihat bagaimana kehidupan pribadi kita. Kalau saudara memiliki anak-anak, sama seperti saya, ketika anak-anak masih kecil, saya beri makanan yang sehat. Kadang-kadang mereka, nggak enak mami makanannya, dan anak-anak menolak gitu ya. Tapi saya tahu itu makanan yang sehat. Dan saya akan paksa mereka untuk makan. Lalu saya akan melihat anak-anak mulai bertumbuh. Dan itulah yang menjadi sukacita seorang ibu ketika melihat anaknya bertumbuh. Begitu juga seorang petani. Petani ketika menanamkan benih, bibit dari satu jenis pohon buah, maka dia kan mengharapkan buah yang ada. Lalu hal yang lain adalah bagaimana kita mengenali seseorang itu sudah dewasa atau tidak. Ternyata buah menjadi tanda dari kedewasaan seseorang. Mungkin kita bisa juga tidak bisa membedakan antara buah pohon A, B, C, D. Tapi nanti saatnya ketika buah itu muncul, kita tahu, oh ternyata ini pohon rambutan. Ternyata ini pohon mangga. Ternyata ini pohon jambu, ya. Kita lihat buahnya. Nah, apa yang dituliskan di dalam Matius 7 ayat 20 mengatakan, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Daun bisa membuat kita bingung, tapi buah tidak mungkin. Nah, saya ingin mengajak saudara untuk melihat juga tentang pertumbuhan rohani. Saya suka mendengar dari orang-orang, wah saya itu kalau di sana itu, saya tuh rohaninya bertumbuh. Saya lebih bertumbuh kalau saya nggak usah ada di dalam satu naungan gereja. Karena saya bisa dengar khotbah macam-macam. Orang seringkali memiliki kesalahan-pengertian tentang pertumbuhan. Mereka berpikir bahwa yang namanya bertumbuh adalah ketika mendengar begitu banyak dan ragam khotbah yang luar biasa. Begitu banyak pengajaran yang luar biasa. Bukan berarti salah saudara mendengarkan khotbah-khotbah yang penuh urapan itu. Bukan khotbahnya yang salah, tapi pengertian kita seringkali salah. Ternyata pertumbuhan rohani diukur bukan dari berapa banyak kita mendengarkan firman Tuhan atau membaca, sekalipun itu adalah sesuatu yang sangat penting. Maksud saya bukan berarti kita tidak membaca firman Tuhan atau mendengarkannya, tetapi maksud saya adalah ukuran daripada pertumbuhan rohani seseorang diukur dari buahnya yang harus dilihat. Doa yang penuh kuasa adalah doa yang berkenan di hati Tuhan. Doa yang dinaikkan oleh orang yang dewasa secara rohani dan terlihat dari buahnya. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah dalam kehidupan setiap kita. Tuhan melihat buah. Yang pertama, buah pertobatan. Apa yang dituliskan di dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Berapa lama saudara bertobat, lalu saudara tidak pernah berubah dengan alasan, ya memang orang tuaku, keturunan orang tuaku suka marah, ya aku jadi suka marah. Ya memang keturunan keluargaku gampang tersinggung. Aku dari suku A, suku B, suku C. Yang kamu tahu nggak? Aku ini galak sekali. Nah, saya mau katakan setelah kita lahir baru, maka
hidup kita harus hidup di dalam pertobatan. Apa yang menyenangkan hati Tuhan adalah ketika kita hidup di dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan berarti cuma satu kali ketika kita diselamatkan saja, tapi tiap hari, karena pertobatan juga merupakan satu bukti bahwa kita tidak ingin melakukan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Hasilkanlah buah pertobatan. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, Tuhan melihat buah kebajikan rohani. Buah-buah kebajikan rohani. Apa yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah, karena buah berbicara tentang dampak daripada hidup kita. Apa yang dituliskan di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ini berbicara karakter Kristus. Harusnya orang Kristen ketika bertobat, dia harus bertumbuh. Dan untuk bertumbuh tentu akan dilihat dari buah, yaitu karakternya. Semakin hari semakin menjadi seperti Kristus. Yang ketiga, apa yang Tuhan lihat dari hidup kita? Buah. Buah apa? Buah jiwa-jiwa. Ketika kita semakin dewasa di dalam Tuhan, maka apa yang menjadi kerinduan kita adalah berusaha membawa orang pada Kristus untuk mengenal Tuhan. Salah satu ciri orang yang memiliki kerohanian yang dewasa itu selalu rindu membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Roma 1 ayat 13. Ukuran daripada pertumbuhan rohani seseorang tidak dapat diukur berapa lamanya dia mengikut Tuhan, tetapi seberapa hausnya dia mau bertobat dan mau menghasilkan buah kebajikan dan juga mau membawa jiwa-jiwa. Seberapa hausnya dia mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Kalau kita katakan bahwa doa yang berkenan di hati Tuhan itu doa yang dinaikkan oleh orang yang menghasilkan buah dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah? Mari saya ingin mengajak saudara kita belajar dari kitab Mazmur pasal pertama ayat 1 sampai ke 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ingin kita belajar dari ayat yang ketiga tentang pertumbuhan dan menghasilkan buah. Tapi sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk melihat prinsip pertumbuhan sebuah pohon yang baik, yang sehat, yang menghasilkan buah. Dimulai daripada akar. Kalau akarnya kuat, akarnya sehat, maka yang kedua, dia akan bertumbuh sehat. Kalau dia bertumbuh sehat, maka yang ketiga, pasti ada hasilnya. Berbuah lebat. Ya, buahnya lebat. Mari kita lihat tentang ayat yang kedua ini. Di sini dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kalau dikatakan di tepi, ini berbicara tentang posisi, letak, lokasi. Pohon itu tidak akan bisa bertumbuh kalau dia tidak tertanam. Pohon itu harus tertanam. Dan lihat lokasinya, di tepi aliran air. Kalau saya boleh katakan hal ini adalah di tepi aliran lain, air ini adalah lingkungan, komunitas. Yang pertama saudara harus tertanam di dalam local church. Gereja di tempat di mana saudara bisa bertumbuh. Dapatkah saudara bayangkan kalau ada pohon baru mulai keluar tunas, dicabut lagi, pindahin, tanam lagi, baru mulai keluar tunas lagi, cabut lagi, pindahin lagi,
Baru keluar lagi, cabut lagi, pindahin lagi. Lama-lama pohonnya mati. Demikian dalam kehidupan rohani kita. Tertanamlah di dalam gereja lokal di mana Tuhan tempatkan saudara. Setia. Kalau dalam ayat ini kita baca tidak ada ditulis di sini pohonnya pindah-pindah. Pohonnya tuh tetap di tepi aliran sungai. Dan lingkungan yang ada sangat penting tertanam di dalam local church. Lalu yang kedua adalah komunitas. Teman-teman, saudara-saudara, sahabat yang ada di sekitar saudara, itu adalah orang-orang yang akan menjadi seperti aliran air. Karena ayat pertama tadi dikatakan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kalau lingkungan teman-teman saudara, nasihat-nasihatnya itu bukan dari firman Tuhan, dari nasihat motivator A, B, C, D. Saya mau katakan bahwa itu bukan sesuatu yang jelek, tetapi itu juga bukan sesuatu yang akan membuat saudara hidup seperti di tepi aliran sungai. Ini satu prinsip yang Tuhan berikan, aliran sungai, lokasi di tepi dekat aliran sungai. Artinya teman, saudara, sahabat, komunitas saudara itu membangun, nasihat-nasihatnya membangun. Hari-hari seperti saat ini kita perlu komunitas, kita perlu teman-teman, kita perlu orang-orang yang memberi kata-kata semangat. Kalau teman-teman yang sedikit-sedikit ngomongnya gosip, mencemooh, ya mungkin ya nggak apa-apa dong Bu, dia kan orang Kristen juga. Saya katakan tidak semua orang Kristen memiliki aliran sungai. Apa yang dimaksudkan aliran sungai di sini? Aliran air yang ada di sungai. Yang pertama adalah firman Tuhan. Tentu secara pribadi saudara harus setia baca firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah seperti air yang menyegarkan. Firman Tuhan itu selalu memberikan kekuatan kepada kita. Kalau saudara nggak pernah baca, dari mana saudara bisa tahu janji-janji Tuhan? Dari mana saudara bisa segar? Firman Tuhan itu, saya pribadi, saya selalu baca Alkitab. Kami punya tuntunan dari Bread of Life atau BOL dari 365 hari yang artinya tiap hari harus baca. Ngerti nggak ngerti, tapi saya percaya Roh Kudus seperti yang saya alami, itu selalu menuntun saya. Dan bertahun-tahun saya membaca, tetapi tidak pernah Tuhan itu bicara hal yang sama, sesuai dengan kebutuhan saya pada hari dan saat itu juga. Jadi aliran sungai itu, mungkin juga firman Tuhan yang keluar dari pemimpin atau gembala saudara, atau sahabat-sahabat, teman-teman, komunitas yang ada, teman-teman di cell group atau kul yang ada, adalah komunitas di tepi aliran sungai yang penuh dengan firman. Lalu aliran air yang ada di sungai yang kedua juga bisa dimengerti sebagai Roh Kudus. Roh Kudus itu salah satu lambangnya adalah seperti air yang membersihkan. Yehezkiel pasal 37 menuliskannya. Saudara baca dalam ayat yang ke-25 sampai 30, saudara akan menemukan bagaimana Roh Kudus seperti aliran air. Roh Kudus itu membersihkan kita. Roh Kudus itu menyegarkan. Dan setiap kita membutuhkan air. Pohon yang subur, yang sehat, itu akarnya pasti menghirup airnya cukup untuk pertumbuhan yang ada. Jadi miliki Roh Kudus ada bersama kita. Penuhi hidup saudara dan minta setiap saat untuk terus dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dia adalah harta yang Tuhan berikan untuk kita. Kalau saya katakan harta adalah sesuatu yang sangat berharga. Miliki itu. Dan saya percaya kalau saudara di tepi aliran sungai, teman-teman saudara, komunitas, gereja, keluarga, itu yang akan merupakan faktor-faktor yang akan membuat pohon kehidupan kita bertumbuh. Dan di sini dikatakan bahwa pohon ini bertumbuh. Kenapa? Karena bisa dilihat daunnya tidak layu. Dan dia menghasilkan buah.
Dan apa yang luar biasa? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa daripada orang yang menghasilkan buah. Karena buah bukti daripada kedewasaan kita. Buah tidak dapat dipungkiri. Kalau akarnya jelek, maka buahnya pun juga akan jelek. Pertumbuhannya, daun-daunnya pun jelek. Kalau akarnya bagus, karena ada di tepi aliran sungai, ada di lingkungan komunitas yang baik, tertanam di local church, di gereja lokal yang benar, yang memberi makan pada saudara, ada gembala, ada teman, sahabat yang membuat saudara akan bertumbuh, maka saudara akan bertumbuh. Hasilnya lebat. Dan pada akhirnya, saya percaya ketika kita mulai mengungkapkan kata, berapa lama lagi Tuhan? Maka kita mengerti apa yang kita harus lakukan. Hari ini kalau saudara ada di dalam kesesakan, saudara dalam satu situasi yang mungkin buat saudara tidak nyaman, karena kondisi kita hari-hari ini, kita harus akui dengan perekonomian, dengan kehidupan sosial, dengan keadaan di sekitar kita akibat dari pandemi ini, tentu membuat kita tidak nyaman. Tapi bukan alasan bagi setiap anak Tuhan untuk mengalami kehancuran. Karena kita bisa berdoa, dan untuk doa kita berkuasa dan benar di hadapan Tuhan. Hasilkanlah buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau saat ini ada di antara saudara mungkin sedang mengucapkan perkataan ini, berapa lama lagi? Berapa lama lagi Tuhan keadaan ini? Saya ingin berdoa untuk saudara. Tahukah saudara, kalau Tuhan izinkan situasi ini terjadi kepada kita, bukan karena Tuhan ingin kita hancur, tapi mari kita lari kepada Dia. Miliki kehidupan doa. Doa yang berkenan di hati Tuhan adalah doa yang penuh kuasa. Saya ingin mengajak saudara untuk sesaat pejamkan mata saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, hadirat Tuhan ada di tempat di mana engkau berada. Kalau engkau berkata, aku sudah tidak tahan lagi, Dia hadir. Dan Dia menjamah setiap pribadi saudara saat ini. Mari berdoa bersama saya. Kalaupun di waktu-waktu yang lalu engkau sempat mungkin grumbling, ngedumel, protes sama Tuhan, mari berdamai dengan Dia. Tuhan, ampuni aku. Nggak ada kata mengucap syukur dari mulutku. Ampuni aku bertobat. Oh, pertobatan itu menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita terus bertanya berapa lama lagi Tuhan, maka apa yang terjadi dalam hidup kita? Tidak ada kata-kata ucapan syukur. Orang-orang yang dewasa secara rohani, dia menghasilkan buah, dan hidupnya akan penuh dengan ucapan syukur. Bersukacitalah senantiasa, dan tetaplah berdoa. Mari datang kepada Dia. Tuhan, ini hidupku. Ampuni aku kalau aku tidak mengucap syukur dengan keadaan yang ada. Lalu doa yang kedua, hampiri Dia, mengatakan, ajari aku untuk berdoa. Dan saat ini saya percaya Roh Kudus ada bersama dengan kita, karena Dia adalah pribadi Allah yang tidak dapat dibatasi oleh ruang, keadaan, dan waktu. Itu sebabnya kita mempercayai Dia hadir, dan Dia menjamah setiap hati. Kalau saudara berkata, aku mau terus berdoa tapi aku susah. Tetapi saya ingin menawarkan kepada setiap saudara untuk dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh doa. Ketika kita dipenuhi dan dibaptis Roh Kudus, maka hal pertama yang ada dalam hidup kita adalah kita selalu ingin berdoa. Oh, ralabakama sanda ralabakina ralabakana rama. Buka hati saudara dan katakan, Roh Kudus, penuhi aku dengan Roh-Mu, dan Engkau yang akan menolong aku untuk terus berdoa. Berdoa
yang berkenan di hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang ketiga, kalau ada di antara saudara berkata, Tuhan ampuni aku, sekian lama aku menjadi orang Kristen, menjadi anak-Mu. Aku tidak pernah menghasilkan buah. Nggak ada lagi buah sukacita, damai sejahtera, buah kebaikan, buah kebenaran dalam hidupku. Tidak ada lagi. Karena aku begitu khawatir dengan keadaan ini. Sehingga kesabaranku hilang. Tidak ada lagi buah kemurahan, tidak ada lagi buah kebaikan, tidak ada lagi buah kesetiaan dalam hidupku. Tidak ada lagi buah kelemah lembutan dalam hidupku. Tidak ada lagi buah penguasaan diri dalam hidupku. Ampuni aku Tuhan. Tolong aku Roh Kudus untuk menghasilkan buah itu. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap tangan yang terangkat. Dan saat mereka mengangkat tangan, maka tangan-Mu akan turun menumpangkan tangan atas mereka dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari-hari yang indah. Dan selanjutnya akan semakin indah karena aku berjalan bersama Engkau. Karena kami berjalan bersama Engkau. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami di lembah yang kelam. Tangan-Mu yang kuat memegang kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami di padang gurun yang kering. Kami hanya melewati. Dan Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk hari yang indah ini. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati saudara. Selamat bertumbuh di dalam Yesus. Puji Tuhan saudara, kita baru saja diberkati oleh firman Tuhan. Dan saya rindu kita berdoa sama-sama hari ini ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan khusus, yang membawa persepuluhan ke rumah Tuhan, sehingga pelayanan gereja-Mu dari PCS sampai ke bangsa-bangsa terus dapat berlangsung, karena umat-Mu yang mengasihi Engkau setia. Kami berdoa untuk keadaan di Singapura, untuk COVID-19 di mana sudah pasti selesai, dan Tuhan terus memberkati bangsa, negeri, pemimpin bangsa ini dengan hikmat surgawi dan dijauhkan dari malapetaka. Tuhan memberikan kekuatan ekstra untuk jemaat-Mu dan untuk semua hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tangan saudara. Berkat, kelimpahan, anugerah turun dari tahta Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat penebus yang ajaib. Persekutuan dengan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang sampai Kristus datang untuk menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya katakan Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus, kami merindukan-Mu. Semua kita katakan amin, amin, amin. Haleluya. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.